ya toh? Dia sebagai orang yang mengerti hukum kenegaraan. Pertanyaan saya, salahkah kami yang demokrat, yang milik rakyat, dibegal oleh SBY melalui aturan yang tidak sah di luar proses Kongres untuk dikembalikan Partai Demokrat menjadi Partai Rakyat, supaya Denny jangan asal ngomong gitu loh. Karena apa? Denny kan orang luar, saya orang dalam. Bahkan saya sendiri bicara empat mata, berdebat empat mata dengan yang terhormat SBY di rumahnya di Cikeas, membicarakan itu, dan SBY tidak mengelak. Ya, ini tidak mengelak. Bahkan dia bilang nanti kita perbaiki. Ya, nanti kita perbaiki. Coba Mas Denny, ya toh? Kongres adalah keputusan tertinggi, ya. Tetapi di dalam anggaran dasar yang direkayasa di luar Kongres, bahwa Kongres harus melalui persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Calon Ketua Umum harus persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Umum AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah, mengangkat memberhentikan Dewan Pengurus Cabang pada pasal 17 anggaran rumah tangga dan pasal 15. Ya, Anda orang hukum. Sementara itu bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui 2011, di mana kedaulatan anggota partai ada di tangan anggota. Keputusan tertinggi diputuskan dalam bisa dipotong nggak? Bisa saya ya, jadi itu. Karena alasan-alasan tersebutlah maka PK kembali diajukan. Bagaimana itu, Mas? Betul, itulah salah satunya. Baik. Bahwa Menteri Hukum dan HAM kita PK kan dan nggak pernah bicara kalah. NO ya. Jadi dia ini kan orang hukum, tidak ditolak. NO tidak dibahas. Ya itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus taat hukum, ini negara hukum. Kalau dia mengajukan ke pengadilan, kan ada upaya hukum. Ada, kalau dia di petun, pengadilan tinggi, kasasi ya PK, kan begitu. Itu aturan hukum, hak, dan saya tidak mau campur, kami tergugat, kami jawab. Kalau ada, ini soal normal aja itu. Kenapa demikian? Karena sidang PK itu kan tertutup. Tidak ada sidang terbukanya. Jadi ini ada di ruang yang tidak bisa diakses oleh publik karena memang demikianlah hukum acaranya. Nah, padahal yang akan diputus ini kan sangat-sangat strategis, sangat-sangat berkaitan bukan hanya satu isu kedaulatan partai yang bisa jadi diganggu, tapi juga berkaitan dengan bahkan soal pencalonan presiden 2024. Nah, karena itu menjadi penting mengangkat isu ini dari ruang gelap ke ruang terang, dari proses di MK yang hukum acaranya tertutup diawasi di ruang publik. Itu sebabnya dalam tulisan-tulisan saya, dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan pandangan dalam berbagai forum, saya katakan ini harus diperhatikan karena ini menjadi salah satu ujian demokrasi kita dan ujian pemilihan presiden 2024 yang prinsip konstitusionalitasnya jujur dan adil dipertaruhkan. Nah, kenapa saya risau? Karena ya kalau secara hukum yuridis tadi sudah dikatakan ya ada 16 putusan. Secara bukti novum sudah dibahas oleh banyak pihak bahwa ini juga novumnya problematik. Kemudian secara politik hukumnya kita agak menyayangkan ya. Saya menulis di banyak kesempatan Pak Muldoko yang terhormat sebagai Kepala Staf Presiden ini kan orang nomor 1 di lingkaran Pak Jokowi. Namanya saja Kepala Staf Presiden. Sehingga menjadi aneh kalau kemudian ada langkah-langkah hostile. Nah, coba kita gantian moderatornya bisa membantu juga. Begini Bang Joni, kalau Bang Joni ini soalnya kalau sudah bicara sulit kita berhentikan ini. Jadi kita potong sama dong. Jadi Oke. Sekarang giliran Mas Denny ya. Anda juga nggak ngomong, saya yang mengatur. Mas Denny duluan sekarang, ayo. Boleh bicara saya. Oke.
Begini, apa yang disampaikan Pak Joni tadi saya nggak mau komentar panjang lah. 16-0 itu diulang-ulang aja. Jadi kalau yang memberikan pendapat hukum pengadilan saja dan sudah. Ini diajukan lagi PK itu seolah-olah. Begini, kita ini di Indonesia ini, saya pikir Pak Joni dan kawan-kawan yang lain paham. Hukum kita itu tidak hanya prosedur, ada substansinya. PK dilakukan iya, tapi kalau kemudian tidak ada dasarnya ya sudahlah. Mestinya di atas hukum itu ada etika. Satu, makanya saya tidak terlalu tertarik membahas tentang teknis anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya kalau sudah dibaca oleh Prof. Mahfud, dibaca oleh Menkumham, teman-teman yang mestinya juga paham tentang hukum, menurut saya sudah cukup. Yang kedua, yang lebih harus ditarik dan disampaikan kepada publik khalayak, ini ada dimensi politisnya. Bagaimana mungkin rekan-rekan ini menarik-narik juga Kepala Staf Presiden Muldoko yang punya kartu anggota saja tidak. Tiba-tiba anggaran dasar mana yang memungkinkan seseorang yang tidak anggota menjadi ketua umum? Ada apa? Selain memang kita mencatat, memang kita mencatat bahwa ini adalah sisi-sisi di mana rezim sekarang memang masuk ke dalam kedaulatan partai terlalu jauh. Baik. MA tolak PK kubu Muldoko terkait kisruh Partai Demokrat. Dikutip dari berita1.com Jakarta, Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali PK yang diajukan kubu kepada staf kepresidenan KSP Muldoko terkait kisruh Partai Demokrat. Tolak tulis putusan MA yang dilihat berita1.com Rabu 14 Juni 2023. Putusan itu diambil majelis hakim yang terdiri dari Syamsul Ma'arif selaku ketua majelis hakim serta Pribang Budi Teguh dan Haswandi selaku anggota majelis hakim. Putusan itu diambil pada 14 Desember 2022. Diketahui PK yang diajukan Muldoko tersebut terkait putusan kasasi MA dengan nomor 487K/TUN/2022 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022. Dalam putusannya, MA menolak kasasi atas gugatan terhadap keputusan Menkumham menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa KLB Demokrat Deli Serdang yang menunjuk Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kubu Muldoko mengklaim memiliki 4 bukti baru atau novum sebagai dasar untuk mengajukan PK. Sebelumnya beredar surat yang menyebut MA menolak PK yang diajukan kubu Muldoko terkait kisruh Partai Demokrat. Mengadili menolak peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali dari Johnny Allen Marbun, tulis surat tersebut. Selain itu, dalam surat itu MA memutuskan menghukum Johnny Allen Marbun untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah 2,5 juta.